Tuhan telah pelihara, kami mengucap syukur Tuhan. Tapi buat saudara-saudara kami yang masih di rumah dan tidak bisa beribadah bersama dengan kami sana, kami berdoa buat mereka Bapa. Dalam kehidupannya Tuhan, senantiasa Kau tuntun, Kau pelihara ya Bapa. Dalam kesehatannya juga Tuhan Kau pelihara dalam kehidupannya Tuhan. Dalam sakit penyakitnya Tuhan Kau sembuhkan Yesus. Bila dengan pengorbananmu Tuhan, dengan darahmu yang tercurah, yang tercucur Tuhan, Kau menebus segala dosa kami Tuhan. Kau mengangkat kami saat kami jatuh Tuhan. Bila darahmu menyembuhkan sakit penyakit dalam hidup kami, anak-anakmu yang percaya saat ini Bapa. Bila darahmu juga memberikan kami kekuatan Tuhan dan penghiburan saat kami mengalami satu putus asa yang besar Tuhan, mengalami beban masalah hidup kami Tuhan. Bila dengan pengorbananmu saat ini Tuhan, Kau membangkitkan hidup kami Tuhan. Di dalam situasi yang saat ini Tuhan, sangat mencekam Tuhan, yang sangat menakutkan secara manusia dalam hidup kami Tuhan. Di mana seluruh dunia bangsa-bangsa Tuhan mengalami wabah virus corona Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa, buat dunia yang terjangkit dengan virus corona Bapa. Kami buat bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam kuasa Yesus, di dalam darah Yesus Kau menyembuhkan Tuhan. Kau mengangkat virus corona dari muka bumi ini Tuhan. Biarlah dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan, Kau memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan dari sengkaman virus corona Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pasien yang terjangkit virus corona saat ini Tuhan, yang terpapar virus corona Bapa, baik itu yang PDP maupun ODP Tuhan. Kami bawa dalam iman kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Yesus jamah Tuhan, Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan dalam hidup mereka ya Bapa. Dengan iman kami nyatakan ini Bapa. Kami rindu Tuhan pemulihan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Kesembuhan terjadi, lawatan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Hingga kami boleh beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Boleh hidup damai dan sejahtera ya Bapa. Dan saat ini kami hidup dengan rasa ketakutan Tuhan. Tapi ada Engkau dalam hidup kami yang menguatkan kami Tuhan. Ada Engkau yang memberikan kami ketenangan, kesejukan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Begitu besar pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Dan begitu besar pertolongan atas hidup kami Tuhan. Engkau curahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkaulah kekuatan
sukacitaku. Amin. Firman Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lebih buat saudara-saudara yang di rumah, shalom. Jangan percaya, walaupun saudara di rumah tidak memanfaatkan iman kita untuk beribadah, untuk menuju Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk menerima firman Tuhan. Mari saudara semua persiapkan hati kita. Terlebih saudara-saudara yang di rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan saya mau mengingat buat saudara semua, pada saat ini di mana hari kematian Tuhan Yesus Kristus buat saya dan saudara, mari kita mengingat segala pengorbanan Tuhan. Buat darahnya yang tercurah buat saya dan saudara, buat kematiannya di kayu salib untuk menebus kita semua yang ada di bumi ini. Mari kita berikan hati kita dan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terindah buat Tuhan pada saat ini, untuk membalas segala pengorbanan kita, untuk membalas pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita berikan pujian yang terindah buat Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus. Biarlah karena salibmu kami hidup Tuhan. Karena salibmu kami menang Bapa. Karena salibmu kami sembuh Tuhan atas sakit penyakit kami. Karena salibmu Tuhan kami dikuatkan Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru.
hidup. Waktu lepas sampai mabarnya. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku ada Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Hidupku melakukan Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, sekalipun hanya seberapa banyak kami umat-Mu yang boleh berhimpun di rumah Tuhan. Kami yakin Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai pertengahan. Pujian penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Kami yakin sudah menjadi satu persembahan yang berkenan, berbau harum, dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kesalahan dan dosa kami. Baharui seluruh tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami dengan penuh kebebasan dan sukacita dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar menjadi saluran berkat firman Tuhan, biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tetapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat berusaha mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman Tuhan, mensatukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Yesus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus di ruang ini hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah yang kudus, supaya dengan penuh sukacita kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berapa banyak yang hadir pada pagi hari ini. Kita yakin bahwa Tuhan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, karena firman Tuhan mengatakan, 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, kita yang hadir pada saat ini juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bersama dengan keluarga, supaya dapat menangkap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan boleh menjadi berkat
bagi Bapak Ibu Saudara dan keluarga di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mengenang hari yang besar yang dikenal dengan Great Friday atau Jumat Agung, di mana pada hari ini kira-kira 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus, menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan termasuk di dalamnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya. Untuk itu kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-37 dan 38. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-37 dan 38. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sebagai tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengambil dari ayat yang ke-38, yaitu tabir bait suci terbelah dua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada saat menjelang penyaliban, kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani bergumul, berdoa, karena proses penyaliban adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kenapa saya katakan dahsyat dan luar biasa? Karena dosa seluruh umat manusia dari Adam, Hawa sampai ke generasi berikutnya, hingga saat itu betapa banyaknya dosa-dosa yang dilakukan manusia tidak dapat kita bayangkan. Saudara-saudara, harus ditanggung oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai anak manusia. Setiap dosa harus dihukum, kata firman Tuhan. Dan karena begitu banyaknya dosa yang dilakukan manusia, maka hukuman yang harus ditanggung juga tidak dapat dihitung betapa banyak, betapa berat, dan betapa dahsyatnya. Itulah sebabnya
Yesus mengajak murid-murid masuk ke sebuah taman yang bernama Getsemani, yang artinya adalah tempat pemerasan buah anggur. Saudara, Getsemani adalah satu taman di mana Yesus harus mengalami seperti buah anggur yang dipres, sehingga dicatat di dalam Alkitab kita, ya, bahwa peluh keluar dari tubuh Yesus menetes merah karena bercampur darah. Di dalam ilmu kedokteran ini dikenal dengan istilah hematopoiesis. Satu keadaan di mana karena tekanan yang begitu berat menimpa seseorang, ya, karena secara psikis saudara membuat aliran, ya, darah, urat-urat halus di mana darah itu mengalir itu menjadi pecah. Saudara, sehingga peluh yang keluar itu dikatakan bercampur darah. Nah, sementara Yesus sebagai anak manusia berada dalam situasi kondisi yang sangat berat, ya, yang sangat menekan dirinya, maka justru murid-muridnya dikatakan tidur, tidak kuat. Inilah membuktikan bahwa manusia itu sangat penuh dengan kelemahan. Manusia itu tidak bisa diandalkan. Kekuatan manusia itu sangat terbatas. Saudara-saudara, padahal, ya, maksud daripada Yesus mengajak murid-muridnya ini adalah untuk memberikan satu support, dukungan kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian setelah berdoa bergumul di Taman Getsemani, tidak lama kemudian rombongan para imam tua-tua bangsa Yahudi datang serombongan, dan yang ada di depan ternyata adalah salah satu di antara murid daripada Tuhan sendiri. Saudara tentu tahu dia adalah Yudas Iskariot. Saudara, Yudas membawa rombongan, ya, ke Taman Getsemani, dan akhirnya Yudas kemudian menunjuk, ya, karena pada saat itu suasananya sudah agak gelap, ya, sulit untuk mengenali wajah seseorang. Saudara-saudara, Yudas yang sangat kenal dengan Yesus, yang notabene adalah gurunya, ya, dialah yang kemudian menunjuk, itu dia, ya. Dan akhirnya Yesus ditangkap. Sudah pada saat Yesus mau ditangkap, ya, sebetulnya terjadi sesuatu yang luar biasa.
di mana pada saat ya ditanya, apakah engkau Yesus? Ya, Tuhan katakan, ya, akulah dia. Maka mereka ini jatuh rebah. Saudara, di sini kita menunjukkan sebetulnya Allah masih memberikan satu peringatan kepada orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian, ya, dipenuhi dengan kebencian, saudara-saudara, ingin menangkap dan membunuh Yesus ini, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi karena hati mereka sudah dikuasai oleh iblis, ya, termasuk Yudas Iskariot, maka mereka bangun bertanya lagi, apakah benar kamu Yesus? Ya, aku dia rebah 3 kali. Saudara, tapi karena memang Yesus tahu apa yang harus dia lakukan, dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap, dibawa menghadap kepada Imam Kayafas. Kemudian Kayafas menyuruh membawa kepada Pilatus sebagai wali negeri, dan akhirnya di sana singkatnya dia divonis hukuman mati di kayu salib atas permintaan orang-orang Yahudi, para imam kepala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, mulai ya Yesus kemudian ya dihajar oleh pasukan Romawi, karena itu sudah menjadi aturan, jadi protokol bagi ya, orang yang mau disalib harus dihajar dulu, dicambuk 40 kali. Kemudian ya dia diberikan mahkota duri. Saudara, dan Yesus sebagai anak manusia, dia harus memikul kayu salib yang kasar, yang berat, ya, menuju ke satu puncak bukit Kalvari atau bukit Golgota. Saudara, Yesus yang sudah dicambuk, yang sudah ya dipukuli, harus memanggul kayu salib yang berat dan kasar itu, sehingga jatuh bangun, caci maki, hinaan, ya, saudara-saudara, sudah tidak dapat ya dihindari lagi, dan akhirnya tidak kuat lagi, tenaganya sudah habis terkuras, sehingga Simon orang kiri yang waktu itu pulang dari ladang dipanggil oleh tentara Romawi untuk membantu memikul salib. Akhirnya terjadilah prosesi penyaliban yang sangat dahsyat dan mengerikan. Saudara, 2 tangannya direntangkan, ya, dan dipaku dengan paku yang sangat panjang, ya, paku yang sangat besar, dan yang dipaku bukan telapak tangannya, seperti yang kita lihat kadang-kadang di ya gambar, saudara-saudara, telapak tangannya yang dipaku, tidak,
karena telapak tangan ini tidak cukup kuat untuk menopang tubuh daripada orang yang disalibkan itu. Yang benar adalah di pergelangan tangan. Di situ ada urat nadi, saudara, sehingga ya kita tidak dapat membayangkan betapa sakitnya pada saat paku itu ditancapkan ya, di pergelangan tangan Yesus. Kedua kakinya kemudian juga, saudara-saudara, pasti itu akan mengenai tulang. Dan itu juga kita tidak dapat membayangkan betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Yesus sebagai anak manusia. Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat ulung yang juga divonis dengan hukuman mati di kayu salib. Yesus ada di tengah-tengah orang-orang yang sangat jahat. Dia disamakan seperti orang-orang yang ya benar-benar, saudara-saudara, dianggap ya menjadi ya sampah bagi masyarakat. Kenapa? Padahal dia sebagai anak manusia tidak ada satupun titik dosa yang dia lakukan. Itu semua terjadi karena dia menggantikan saudara dan saya untuk menanggung hukuman dosa kita di kayu salib. Itulah saudara-saudara yang terjadi pada Jumat Agung kira-kira 2000 tahun yang lalu. Nah, setelah disalib, saudara-saudara, Alkitab mencatat Yesus disalib jam 9 pagi. Kemudian jam 12 tengah hari terjadi kegelapan yang menimpa daerah itu. Saudara-saudara, dan ya akhirnya ya sampai jam 3, saudara-saudara, disebut tadi di dalam ayat yang ke-37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Sebelumnya jam 12 terjadi kegelapan dan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Di sini jelas bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib adalah Yesus sebagai anak manusia yang sempurna, yang utuh. Ada beberapa orang yang berpendapat ya dia anak Allah, walaupun dia disalib, dipaku, nggak rasa apa-apa, orang dia anak Allah. Tidak. Jam 12 terjadi kegelapan dan dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia benar-benar pada waktu itu sudah ya ditinggalkan oleh Bapaknya, artinya kealahannya sudah meninggalkan dia, dan dia adalah manusia 100% yang harus menanggung hukuman akibat dosa-dosa manusia.
dan akhir jam 3 menyerahkan nyawanya. Apa yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara? Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Berulai terjadi. Itu di bait suci, bait yang dibangun oleh Raja Salomo. Saudara, di bait suci itu memang dibangun menurut petunjuk daripada Allah. Awalnya adalah Musa, membangun tabernakel di padang belantara, bongkar pasang. Kemudian Salomo membangun yang permanen. Bait suci diperintahkan oleh Tuhan dibangun. Ada 3 ruangan, yaitu halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Seperti gereja kita itu halaman itu ruang. Sudah duduk, ini adalah ruang kudus, isi ruang maha kudus. Nah, antara ruangan kudus dengan ruangan maha kudus itu ada satu tirai atau yang disebut sini tabir. Sedikit saya menjelaskan untuk kesempatan ini. Di halaman ada mezbah korban bakaran. Situ dibakar korban-korban kambing, domba, lembu yang dipersembahkan oleh umat Israel. Di ruang maha kudus ada 3 benda, yaitu mezbah dupa. Jadi di sana dibakar dupa. Saudara-saudara, itu yang punya pengertian adalah bukan doa-doa dan penyembahan kita. Ada meja roti, itu berbicara tentang firman Allah, dan ada pelita emas yang terus menyala, itu berbicara tentang Roh Kudus yang menerangi perjalanan hidup orang percaya. Dan di ruangan maha kudus hanya ada 1 benda, yaitu yang disebut peti perjanjian. Taruhlah seperti ini, Pak. Dan di atas peti itu ada tutupan grafira namanya. Dan disitulah Allah hadir dengan penuh kemuliaannya yang disebut dengan Shekinah Glory, sehingga tidak ada satupun yang boleh masuk ke ruangan maha kudus. Karena kalau masuk dia akan mati, karena di situ ada terang kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Hanya imam besar 1 tahun 1 kali masuk, membawa darah korban penebus. Saudara, kita pada saat ini berbicara tentang tabir bait suci yang terbelah. Tabir sebagai kata kuncinya dari kata Greka, kata petasma, artinya pertama itu artinya adalah tuduh atau tabir. Tapi dia juga punya pengertian the door screen to the most holy place. Artinya adalah sekat atau tirai menuju ke ruangan maha kudus. Tapi ini dibuat atas perintah daripada Tuhan sendiri, yaitu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. 4. Jadi dirangkap. Ada yang mengatakan tebalnya itu
sampai 10 cm. Memang Alkitab tidak mencatat jelas berapa tebal, tapi yang jelas tebal. Sebab kalau tipis, saudara, nanti kan bagaimana? Ya, bisa goyang-goyang ya. Jadi cukup tebal tabir itu. Tetapi saudara, kenapa bisa robek pada saat Yesus menyerahkan nyawanya? Terbelah dua dari atas ke bawah, rek. Padahal sangat tebal. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi adalah sesuatu yang punya maksud. Ya, maksud yang indah daripada Tuhan. Kita masuk dalam poin pertama. Ya, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Makna daripada tabir yang robek itu saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tirai yang robek dari atas ke bawah berbicara tentang jalan yang terbuka bagi manusia untuk datang kepada Tuhan. Tirai itu robek dari atas ke bawah, sehingga tidak ada lagi sekat antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Artinya, melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka manusia yang percaya kepadanya dibukakan jalan untuk langsung bisa menghadap takhta anugerah daripada Allah. Ini adalah sesuatu berkat yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Satu ayat lagi di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 dan 20. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Saya bacakan, sudah dapat? Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Melalui kematian daripada Yesus Kristus, tabir itu sudah terbelah, sudah robek dari atas ke bawah. Artinya inisiatif membuka jalan manusia kepada Allah itu bukan dari manusia, tapi dari atas ke bawah. Ya. Semua manusia yang ada di dunia ini dengan segala macam cara, ya, saudara-saudara, mencari jalan untuk dapat menghampiri Allah. Ya. Tetapi tidak ada satu jalan pun yang bisa membawa manusia kepada Allah. Dan ada sekat, ada tembok pemisah yang sangat luar biasa, yaitu dosa. Hanya kematian Yesus Kristus yang sudah menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia yang membuat tabir itu terbelah, buat manusia itu bisa memperoleh jalan menghadap takhta
anugerah Allah. Ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3:24, maka taman Eden itu pintunya dijaga dengan keruk yang membawa pedang yang bernyala. Ya bisa lagi masuk. Masuk, mati. Tapi Yesus yang sudah kena pedang itu mengalami kematian, ya, membuka jalan bagi saudara. Poin yang kedua, kita akan baca di dalam Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 16. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan, sudah dapat. Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, yang telah mempersatukan, ya, kedua pihak, yaitu manusia dengan Allah, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Poin yang kedua, kematian daripada Tuhan Yesus Kristus membawa perdamaian antara manusia dengan Allah. Tadinya manusia dengan Allah, ya, saudara-saudara, ada tembok pemisah, yaitu dosa, ada perseteruan, karena pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Tetapi puji Tuhan, tembok itu sudah dirobohkan, yang dilambangkan dengan robeknya, terbelahnya tabir baji. Dan saudara-saudara, terjadi satu perdamaian. Kalau ada seseorang yang berseteru, atau satu kelompok yang berseteru dengan kelompok lain, atau satu bangsa yang satu berperang dengan bangsa yang lain, maka di situ ada kebencian, di situ ada saling membunuh, di situ ada keinginan saling memusnahkan, menghancurkan. Sehingga yang ada di dalam pikiran dan hati orang, kelompok atau bangsa itu adalah sesuatu yang sangat negatif, penuh dengan dendam, kebencian, keinginan untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Tetapi begitu, ya, kedua belah pihak yang berseteru itu diperdamaikan, maka apa yang terjadi? Semua kebencian, semua dendam akan hilang dan diganti dengan damai sejahtera, sukacita. Saudara, biasanya kalau satu bangsa berperang dengan bangsa lain, kemudian terjadi perdamaian, maka saat piagam perdamaian itu ditandatangani, maka kelompok yang satu dan yang lain, biasa tentara-tentara yang ada di medan perang, kemudian dia bersuka cita, dia melepaskan tembakan-tembakan ke udara, ya, dia bernyanyi, bersorak,
karena perdamaian itu adalah sesuatu yang indah dan luar biasa. Jadi saudara-saudara, ya, akibat dari kematian dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib membawa perdamaian bagi manusia dengan Allah, sehingga yang tadinya manusia dipenuhi dengan dosa dan kejahatan, di dalam hati kemudian diganti dengan sukacita, damai, sejahtera daripada Allah yang sangat indah dan luar biasa. Satu ayat lagi dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 19. Saudara, saya bacakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan saudara, ya, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Puji Tuhan, ya. Allah yang punya inisiatif untuk mendamaikan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dengan dirinya melalui kematian Yesus Kristus. Saudara, sehingga kita bisa bebas memuji, memuliakan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kelimpahan kasih karunia dan berkat-berkat daripada Tuhan. Itu poin yang kedua dan yang terakhir, kita baca dalam Ibrani 9 ayat 24. Apa akibat yang kita alami setelah kematian Yesus Kristus yang kayu salib, di mana tirai bait Allah itu robek, terbelah menjadi dua. Ibrani 9 ayat 24, saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudara, akibat yang ketiga daripada kematian Kristus, di mana tirai di bait Allah itu robek, terbelah menjadi dua. Yang pertama, jalan terbuka bagi kita untuk bisa menghadap Allah, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, jadi ibaratnya orang berseteru itu, ya, sudah ada jalan untuk bisa diketemukan, ya. Kemudian ketemu, didamaikan jabatan. Selanjutnya apa yang terjadi? Di samping sukacita, damai, sejahtera melimpah, maka yang dialami oleh manusia, saudara dan saya, yang sudah dibukakan jalan untuk diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus, adalah kita dapat
rasakan hadirat daripada Tuhan. Sudah ada jalan, diketemukan, ya, diperdamaikan, jabat tangan, kita bisa merasakan kehadiran daripada Tuhan itu dalam hidup kita. Yang tadinya ada sesuatu yang mustahil sampai detik ini bagi orang-orang yang belum mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hadirat Allah itu adalah sesuatu yang mustahil. Ketemu dengan Allah itu adalah sesuatu yang nonsens. Tapi bagi kita yang percaya dalam Yesus Kristus lewat kematian, kita sudah dibukakan jalan, diperdamaikan dan diketemukan, sehingga kita dapat merasakan kehadiran daripada Tuhan. Untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kita ini sangat perlu merasakan hadirat Allah. Kita ini sangat butuh kehadiran Allah dalam hidup kita. Coba satu ayat lagi, Ibrani juga pasal 6 ayat 19. Tinggal buka. Sebelumnya Ibrani 6 ayat 19. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah selalu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilebuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama. Lewat kematian Yesus, ya, yang tabir itu robek, dan sebagai imam besar, ya, seperti imam-imam besar yang biasa masuk ke ruang Maha Kudus, Yesus Kristus seperti itu, ya, masuk sampai ke belakang tabir ke ruang Maha Kudus. Untuk apa? Untuk mempertemukan saudara dengan Allah, sehingga kita dapat merasakan hadirat Allah. Tadi saya sudah katakan, di ruangan Maha Kudus itu ada Shekinah glory, kemuliaan Allah yang luar biasa. Masuk dalam ruang Maha Kudus berarti merasakan Shekinah glory, kemuliaan Allah, hadirat Allah yang luar biasa. Dan kalau saudara dan saya bisa menikmati kehadiran Allah, maka yang terjadi adalah mujizat-mujizat, berkat-berkat yang luar biasa akan saudara dan saya. Karena pancaran daripada kemuliaan Allah itu akan membuat kehidupan saudara menjadi kuat, sehat, ya, menjadi penuh dengan kemenangan. Shekinah glory harus kita alami, kita nikmati, dan itu hanya bisa terjadi lewat kematian Yesus Kristus, ya, yang membawa saudara dibukakan jalan, diperdamaikan, dan diketemukan dengan pribadi daripada Allah, sehingga kita merasakan hadiratnya yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama, ya, masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan satu pujian, Bapa pegang tanganku
Bapakku rindu selalu berada di dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku rindu selalu. Merasa tidak memiliki ketenangan, tetapi saudara dan saya memiliki Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah membuka jalan, yang sudah memperdamaikan, bahkan sudah mempertemukan saudara dan saya dengan Allah yang maha besar dan maha kuasa, yang hebat dahsyat kekuasaannya. Kalau saudara dan saya sudah ketemu dengan pribadi daripada Allah, merasakan hadiratnya, berada di dalam kemuliaannya, maka tidak ada satupun kekuatan, kuasa, apapun yang ada di dunia ini yang dapat membuat saudara goyah. Saudara akan merasakan di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat sulit seperti ini, kita merasakan aman, damai sejahtera dalam lindungan, pemeliharaan, dan berkat daripada Tuhan. Ada jaminan kesembuhan, ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan pertolongan, ada jaminan kelimpahan berkat dalam hadirat dan kemuliaan daripada Tuhan. Sebabnya mari jangan sekedar kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup.
Jangan saudara puas hanya merasakan sukacita damai sejahtera karena sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian daripada Yesus Kristus. Tapi mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau dipertemukan dengan Allah dalam Shekinah glory, kemuliaan yang penuh dalam hadirat daripada Tuhan. Itu artinya saudara dan saya harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, harus lebih banyak memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Kalaupun saudara tidak dapat beribadah di rumah Tuhan, saudara dapat beribadah di rumah saudara masing-masing. Sama dengan istri, suami, anak-anak semua, kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Di situ Tuhan akan hadir. Firman Tuhan, 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan hadirat Tuhan inilah yang menjadi jaminan keselamatan, jaminan kemenangan, jaminan kekuatan, jaminan kesehatan tubuh jiwa roh kita, jaminan kelimpahan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Naikkan pujian ini sekali lagi dan kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kami. Baru itu jiwa roh kami Tuhan, supaya kami bersama-sama dilayakkan untuk menerima perjamuan yang kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkatinya, supaya benar-benar menjadi bagian daripada tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami makan, kami minum, kami dipersekutukan oleh dan kami dilimpahi dengan kasih karunia dan berkat di dalamnya. Dalam berkat nama Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan akan korban Kristus bagi saudara dan saya. Saya akan bacakan firman Tuhan, sudah itu kita akan makan sama-sama dengan iman. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita makan sama-sama dengan iman. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus Kristus lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghargaan korban Kristus bagi saudara dan saya. Saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu kita minum sama-sama dengan iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum sama-sama dengan iman. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan berkenan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Sudah banyak memuji menyembah, menaikkan doa, dengar firman Tuhan dan menerima perjamuan yang kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Kami yakin Tuhan sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Kami sudah merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami, sehingga kasih karunia limpahan berkat itu menjadi bahagian dan milik kami.
Bapa, berkati semua saudara sudah hadir berbagian dalam ibadah pada pagi hari ini, yang berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Berkati juga saudara-saudara kami yang ada di rumahnya masing-masing, kiranya mereka berada dalam pimpinan, lindungan dan berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan juga berlaku atas hidup mereka, keluarga, rumah tangga dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Berkati semua saudara-saudara sudah hadir dan yang ada di rumah, dengan berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Tuhan juga memberkati rumah tangga, keluarga mereka dengan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka tengah-tengah situasi kondisi ekonomi yang sulit. Kami yakin bahwa tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang memelihara Elia di tengah-tengah musim kering, di tengah-tengah kelaparan. Tuhan juga sanggup memelihara kami, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berikan kepada para pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan dapat menangani masalah yang saat ini dihadapi dengan baik. Dan berdoa juga untuk mereka yang sudah positif terkena virus corona. Kiranya Tuhan juga tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biar melalui masalah ini mereka boleh bertobat, bangsa kami boleh berbalik kepada Tuhan. Para pemimpin kami juga boleh mau percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, sehingga mereka memiliki jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami tinggalkan tempat ini kembali ke tempat masing-masing. Seberapa yang akan mengantarkan perjamuan kudus ke rumah-rumah jemaat, pimpinan penyertaan dan dukungan Tuhan. Baik kami semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan semua doa kami. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.